Halo, halo. Jam 3 cuy. FTT Group Companion kok mengajukan bangkrut tapi udah Indodax buru-buru lagi langsung disuspend. Bukan delist ya, disuspend, dibekukan transaksinya tapi walletnya dibuka. Kalau Gala kemarin kan walletnya dikunci, nggak bisa terima deposit atau kirim ya. Kali ini transaksinya yang dikunci, walletnya dibuka, itu is good. It's good sih, bagus. Bagus, jadi mencegah transaksi berlebihan, mencegah sekarat, mencegah member main-main dan yang lain. Aku sih bagus itu. Cuman, kenapa buru-buru, bos? Santai aja dulu. Ya tapi nggak apa-apa sih, itu kan kebijakan dari IDX sendiri sih, nggak masalah. Ini men kalau menurutku sih ya, itu kan baru ada pengajuan yang kita baca nih ya, pemberitahuan FTX Group Companion melalui akun Twitter @ftx_official menyampaikan pengajuan pilot di Amerika Serikat, perdagangan FTT dan semua token terbitan FTX dihentikan. Member Indodax tetap bisa melakukan withdrawal token-token tersebut. Ya bagus sih. Padahal kayak ETH Bull itu tadi yang ada nanya, Bang, mau ETH Bull mau dicairkan di mana, mau transfer kemana? Bir so ETH Bull, bir Bull mau kemana katanya? Nggak tahu aku. Katanya sih di Polonik ya, katanya di bir Bull ada beberapa ya. Ini kan masih pengajuan. Pengajuan pilot, pengajuan itu masih ada nanti penyidikan kan. Kalau udah nyampe penyidikan ada putusan pengadilan, masa hukum udah pengajuan aja langsung dinyatakan pilot. Loh, bangkrut itu kalau suatu perusahaan satuku masuk audit juga loh. Bener nggak? Lu punya masalah, kerugiannya total berapa? Nilai aset lu berapa? Berapa? Lu punya perusahaan masih punya nilai valuasi apa enggak? Masih bisa berjalan atau enggak? Dan yang lain-lain, apakah udah semuanya nggak bisa lu tanganin lagi? Dan yang itu masih penyidik masih lama loh. Kalau cuma sekedar ditangguhkan dulu sih sebelum ada suspend ya nggak apa-apa. Misalkan nih di eh, FTX Group Companion ini ya, semua transaksi akan ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada putusan. Terus member Indodax tetap bisa melakukan withdrawal. Uh, Walletnya masih bisa dibuka ya. Misalkan depo atau transfer masih bisa ya, silahkan. Tapi transaksi statusnya dibekukan gitu. Sampai menunggu ada putusan gitu. Cuman ini buru-buru banget sih. Kayaknya ini produk-produknya ini ya, ETH BNB Bull, USDT, ETH Bull, Bull Bear, BNB, ETH, BTC ini sih kayaknya. Ini semua ditangguhkan ini. Tuh. Bull juga sama. Oke, itu sama. Terus transaksi tadi aku sih waktu pas ngelihat transaksi ini ada notisnya itu jam 11.50 deh, 11.50. Tapi ini kalau dia ada transaksi di 12, jam 11.45 cuy. Jadi aku ngelihatnya jam 12 kurang 10, ditangguhkan sini jam 10.45. Jauh ya. Aku main game. Dan aku nggak refresh, kalau nggak di refresh kan nggak keluar. Jam 11.45. Kok jam 11 sih? Jam 10.45, 11 kurang seperempat. Dan aku taunya jam 12 kurang. Ya, sudahlah, mau gimana lagi. Tadi aku ada pegang FTT kok akumulasi juga. Aku akumulasi di zona 50 dan terakhir di 4 berapa ya tadi ya FTT ya. Dan aku rugi juga. Ruginya nggak besar, cuman kesel aja sih. 2 kali ini udah berasa sialnya aku.
Kayak kemarin di Gala aku lagi akumulasi penurunan, beli dikit tiba-tiba jebret langsung 97% minus. Ada notice the listing. Geblek, belum apa-apa the listing, itu kesel itu. Apa aku sih rugi ya sudah, emang rugi, cuman habis dibanting langsung bilang the list ya, atau the list dulu ada notice baru langsung dijebret selesai gitu kan. Ya nggak tahu lah, terus habis itu masih membal lagi ya. Intinya sih komplain kita yang kemarin dari Gala itu didengerin Dodak. Dan kemarin pantas sepertinya ada yang nanya-nanya sampai detail, kayak aku ditanya itu seperti diinterogasi aja sih. Diinterogasi aja rasanya. Ini apa nih? Kalau ETH Bull gimana nih? Saya masih awam banget soalnya, terus cuma pakai Indodax doang, nggak punya market lain, nggak ngerti cak. Aduh, Indodax coba deh katanya. Coba cek di Polenik ya. Oh dari CR katanya. Coba ya. Aku nggak main juga cuy. Ntar ya tak nyautin si komen YouTube ini. Nah, serem inilah. Sian sih. Baru main pemain baru nih selesai gitu. Mau akhir tahun begini, kemarin habis seru-serunya gitu dibantai. Baca untung 20%, belum ngebalikin kerugian yang sebelumnya, baru balik-balik modal aja, baru ngumpulin, baru beli jebret gitu. Karena kita tahu polanya, kalau pemain lama tahu ada koin panas dan yang lain-lain, kita menunggu pumpnya itu, flash pumpnya itu ada gitu, pasti ada gitu. Dan kayak kemarin di FTT ini juga udah lama kan, udah berapa hari itu rame gitu, volumenya pasti naik. Cuman setelah naiknya kayak gitu, volumenya sampai 12 miliar ya, sikat. Kelar deh pokoknya. Notice-nya juga cepet banget sih, harusnya 1 kali 24 jam dulu ya, kasih waktu lah. Besok notice-nya sekarang misalkan Indodax ya, terus besok akan jam sekian status semua transaksi dibekukan, atau minimum sekarang itu withdrawalnya ditutup dulu, besok akan ditutup transaksinya tapi withdrawalnya dibuka atau gimana gitu. Toh ini kan juga sama kan, harganya balance kan, nggak ada masalah kan. Atau misalkan kayak kemarin Gala yang terlalu jomplang, mungkin walletnya di lock ya, itu ajar. Cuman transaksi kemarin jadi player versus player katanya ya, bandar versus bandar, atau jadi lingkup Indodax aja lah, atau mungkin musuhnya bot atau gimana, nggak ngerti lah. Cuman kalau kasus ini ya aku serem loh, serius ini. Aku ngeri-ngeri aja nih, aku masih punya AOA. Tiba-tiba delis gembel aku rek, sumpah. Aku ada hot ini, ada di 27, aku simpen hot. Aku pasang 25, pasang 27 udah diproses. Ini udah kayaknya udah keproses di hot ya. Hot kayak sih udah sih. Hot 25 dan 27 udah kayak sih, dua itu aja lah. Kalau misalkan dia bablas, dia parah kan ke 23, itu udah jauh cuy. Moga aja sih nggak jauh-jauh lah. Ke 27 lagi juga udah lumayan. Nggak usah terlalu tinggi lah. Kalau 2 digit mah turun dikit naik dikit udah jual aja lah. Puyeng kalau lama-lama turunnya dikit ruginya gede. Ya makin duka aja sih ini kripto nih, dari COVID yang hancur mendadak ya. Kita lihat di roadmapnya si Bitcoin ya. Bitcoin mah dia mobile sendiri, koin yang lain
Kita cek dari 2000, ini aku udah kena di sini gembel. Dari sini aja gembel aku, Cuk. Ini di sini aku udah mulai recover. Oke, dari 19 ke 2019 ya, mulai 2019 kan jatuh. 2019 ini nol rasanya, gembel. Februari terus dia naik ke ini, terus turun lagi sampai mentok lagi, balik ke harga dasar lagi. 2020 kena covid, yaitu covid Maret. Ini kan Maret nih, panik nih Maret, terus recover lagi Mei langsung puncak di sini, gila ya. Ini April 2021 terus turun lagi, hancur. Ini market kecil-kecil udah jadi ya sampah, terus membal lagi ke atas lagi dan turun lagi sampai sekarang. November ketemu November cuy ya, sekarat sih. Dengan tuh aku sebenarnya cuy, coba nih pikir, aku masih mikir ini mau kemana lanjutannya gitu loh. Dari covid terus ada perang, ada polemik kan. Covid itu udah lama bikin agak recovery, habis itu perang Ukraina, Rusia Ukraina, habis itu kecampur nih, dunia jadi kebelah jadi dua. Enggak deng, sebelumnya itu apa ya, covid terus China itu nutup mining, terus perang tweet dan bla 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 sejak Donald Trump yang suka nge-tweet yang macem-macem, nggak suka kripto dan yang lain-lain. Terus akhirnya Xi Jinping sama si Elon Musk nggak suka kripto, tutup naik tarik ulur itu, terus mining ditutup. Terus lanjut ke si Jerome Powell ya, si Fomci, suka kasih pengumuman setiap bulan resesi Amerika, nyampe si kembalinya duit dari member MTGOK yang dihacker tahun berapa ya, 2018 ya apa tahun 2017an ya, tahun-tahun inilah yang mau takut mau dijual dan yang lain. BTC hancur-hancur juga. Terus kasus di hancurnya Terra Luna, 3Arrow jatuh juga, nyampe kasus hackingnya siapa kemarin ya, Gala, dan sekarang jadi FTX Exchanger dan BSC kemarin. Dan gila sih, udah ini kayak tahun ancur-ancurnya kayak kripto yang katanya aman dan yang lain udah kayak nggak ada aman-amannya cuy. Berasa sekali lah sejak pindahnya ke POS jadi hancur begini. Dulu kan Bitcoin sampai sekarang masih oke-oke aja. Emang terbukti sih mesin itu lebih tangguh dibandingkan script kan. Script tinggal modifikasi, hack gitu kan. Pengembangan, kalau mesin lu mesti bikin mesin setinggi itu, sebanyak itu, baru bisa ngehack. Istilahnya ada serangan 50% attack gitu loh. Gitu. Ya derita banget lah ini. Udah pedes nih mata cuy. Mau tidur aja lah. Untuk koin yang lain yang bagus nggak tahu yang bagus apa. Semua koin sebenarnya bagus, cuman ya agak tahu yang mau dibeli apa sekarang. Kayak beli sekarang di koin datar, nggak taunya koin mati. Mau beli koin yang market volumenya gede, tiba-tiba delist atau suspend. Repot sebenarnya. Mau beli koin yang mana gitu. Pergerakan koin yang 1%, sehari 1% itu nggak ada hasilnya juga. Ini udah kayak bermain di pinggir jurang yang sudah di dalam jurang, udah jatuh. Kita main peng di pinggiran jurangnya itu dan jatuh lagi pinggir jurang sampai dalam, nggak naik-naik, jatuh terus rasanya. Scalping repot juga sih. Untung 10% langsung minusnya 20%, 50% ya repot. Hilang semua, hilang waktu, hilang biaya, hilang tenaga.
capek dan yang lain-lain sih. Ya mainnya kecil-kecil aja dulu sih, lempar-lempar batu kecil. Kalau main gede-gede kalau udah yakin ya silahkan. Dan intinya jangan depo dulu. Depo itu ketika kalian sudah profit dan market lagi bagus, kalian depo. Kalau rugi terus jangan pernah depo. Gitu aja sih pesanku sih. Semua yakin di sini rugi, jarang yang nggak rugi. Kalau yang nggak rugi yakin lah mereka hokinya nggak ketulungan atau mereka pintar banget membaca strategi market atau mungkin bandar yang nggak rugi tapi exchanger aja rugi kok. Indodax aja juga udah mulai ketar-ketir dengan keputusan yang mendadak, yang buru-buru, yang 2 kali ini buru-buru banget. Aku ngerasa dia untuk menghindari kebangkrutan juga sih. Kalau misalkan dia mau tahan-tahan nanti slowly atau gimana atau dengan penuh perhitungan kayaknya sih udah deh, koin bermasalah lu gue nggak mau transaksikan dan lu cabut-cabut aja lah, gitu aja sih kayaknya sih putusannya begitu. Ini semua di sana nggak tahu ketika listing itu dia tuh punya stok supply-nya berapa, apakah dia langsung nge-bypass aja cuma menyediakan transaksinya aja atau gimana, maunya itu loh tanda tangan surat perjanjian itu apa ada atau enggak gitu. Lo nggak tahu apa harus aturan mainnya itu di Indonesia ini ya, aku ngomong di Indonesia bukan di Indodax aja, di Indonesia ini kalau misalkan eh, mau ngelisting nih, mau ngejual misalkan meta nih, meta coin nih misalkan ya, ini harus kita punya itu meta coin itu totalnya 50 juta koin dulu kita simpan di freeze kita sebagai likuiditasnya atau apanya nilainya berapa. Kalau misalkan udah habis ya lu nggak bisa transaksi lagi atau gimana, aku nggak tahu, atau hanya cukup menyediakan dana dalam bentuk dana ya, atau dana itu dalam bentuk Bitcoin, dalam rupiah, dalam bentuk apapun itu sebagai likuiditasnya, statusnya massal buat semua koin itu. Satu Indodax itu misalkan punya duit cadangan buat perusahaan, semua koin totalnya adalah di total aja, nggak usah satu-satu koin nih, semua total yang dicadangkan nih, misalkan yang megang nih satu koin sebuah yang dijualnya adalah misalkan 50 triliun misalkan. 50 triliun itu buat membackup semua yang dia perdagangkan di sini gitu, dia punya tempat gitu. Tapi kalau kasusnya ini kayak nggak ada sih kalau cadangannya. Wong sekarang status transaksinya di freeze dan member itu adalah dapatnya token bukan rupiah. Kalau misalkan ini satu koin bermasalah di lock, ya dikasih option duitmu ini dengan harga sekian, misalkan di si apa ya, si punya tadi apa sih namanya, FTT ya, FTT nya dia udah di freeze nih, ditutup nih, tutup perdagangan di harga 4350, berarti di 4350 itu ini pribadi, opini pribadi ya, sorry agak agak beleber kemana-mana nih. Misalkan kayak gini ya harusnya dia kan punya cadangan nih, kalau misalkan nih ya, misalkan dia punya cadangan nih yang buat membackup nih kalau ada masalah dan yang lain-lain ya, koin collapse yang dia dagangkan, dia punya keputusan nih kayak gini kan, dia yang putuskan, dia ngejual kan. Saya bentuk tanggung jawabnya ini juga nggak ada aturan mainnya sih, Bapeti juga nggak tahu aku mau gimana. Ini cuman kemauanku aja sih, bukan hal yang lain, opinion pribadi aja. Kalau misalkan dia berani nge-close di harga sini nih, tutup gak mau transaksi lagi, ada pilihannya. Nilai token yang kalian beli itu dia itu ada penawaran di harga sekian ya, terakhir minimum ada 4273 atau di 43 ini 43 250. Apakah mau ditukar dengan nilai harga segini atau kalian bisa transfer ke exchanger lain buat ditransaksikan lagi, kan ada optionnya begitu. Nah sekarang kasusnya gini, kayak ETH Bull yang ada nih yang tadi komen ya, atau si Bear USDT, dia bingung mau jual di mana. Nah ini bentuk tanggung jawabnya mereka yang sebagai penjual, harusnya sih ngasih option seperti itu. Kan dia punya cadangan, dia ambil keputusan. Kalau misalkan nih ini mau bagaimanapun yang dikendalikan lah FTX Group kayak kemarin ya,
FTT itu dikendalikan transaksinya diterbitkan dengan FTT, yaitu ya urusannya exchanger sama FTT, gimana awal muasal si token ini dijual belikan kan. Kalau misalkan dia berani close ya tukerlah koinnya ini, dia punya token ini, nilai token ini nanti akan ditukarkan ke si punya FTX Group. Dia ngomong nih, FTX Group nih, ini aku punya exchanger di Indonesia, aku udah close case besok nih sekian, dan transaksi semua memberku udah menukarkan semua koinnya dalam bentuk, aku udah tuker nih ke dalam rupiah, dan aku punya koin sekian puluh juta koin FTX atau ETH Bull atau BIR dan yang lain-lain. Lo FTX nih ini koinnya lu gue balikin, dan nilai transaksiku aku lock di harga segini, lo harus kasih gue segini gitu. Ajuin lah ke mereka, karena statusnya bangkrut ya lo harus ajuin lah, kasarnya kayak gitu ya. Tapi ya itu keputusan mereka ya, aku nggak tahu aturan mainnya dari awal pun. Aku di kasus Gala pun aku juga nggak ngerti ini aturan mainnya si Bapti ini gimana, reviewnya itu mengizinkan tuh gimana ceritanya, itu bisa begini dengan kasus seperti ini. Mereka harusnya melek itu loh. Ini serem, banyak yang rugi nggak ada yang untung. Tiba-tiba begini, ada yang tahu besok tiba-tiba koin yang ditutup ya, mungkin hanya devnya. Kalau misalkan informasinya bocor langsung kemana-mana ya itu yang update informasi. Kalau nggak update informasi ya risiko, bilangnya gitu, risikonya lu nggak update informasi. Aduh, bukan zamannya gitu bos. Filter lah lu, kalian punya kewajiban, punya lembaga, lu update lah, kasih tahu ke kita semua, kasihlah kita makanan yang enak gitu loh. Jangan pajaknya doang diminta, supportlah kita juga cari makan, ngasih pajak, ngasih penghasilan ke negara, masa diginiin sih. Udahlah, pusing bahas ini nggak ada kelarnya emang. Berasa aku sih mending kayak zaman 2017 2018, kayak 2016 17 itulah, nggak ada bahasan abu-abunya lah, nggak ada pajaknya, nggak ada ininya, udah sekalian barbar aja gitu, buka semuanya, nggak usah dipeduliin gitu loh. Ini kan sekarang kayak kita nggak dipeduliin, cuman dikasih pajaknya suruh bayar, kena PPH, kena PPN, PPH, PPN, dan bla bla bla, kena fee ini, dan nggak diperhatiin nilainya. Mau gimana ya ngomongnya, nanti aku di ini ya derita lah. Aku mau ngasih judul apa ini ya, bagus lah Indodax lah gitu dok ya, ditutup aja gitu. Cuman ya karena nggak ada ini statusnya kebijaksanaan ya, nggak bisa nuntut. Aku pun rugi, dan ya sudah, aku akumulasi dan ternyata di suspend, dan aku masih bisa transaksi di luar, dan ya nggak masalah. Oke, thank you.